Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarnia Alatin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banggai Kepulauan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kepala Sekolah SDN 2 Salakan. Kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kunjungan Ibu selaku guru penggerak angkatan 7 dalam hal ini melakukan wawancara. Saya atas nama Kepala Sekolah SDN 2 Salakan, yaitu Haji Ahmad Ahdan, yaitu selaku pejabat atau orang yang diberikan kepercayaan dalam rangka memfasilitasi ataupun memberikan bimbingan selaku pertanggungjawaban dalam hal ini selaku Kepala Sekolah SDN 2 Salakan. Olehnya itu kunjungan Ibu kami terima dengan hati yang senang dalam rangka peningkatan daripada guru penggerak khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Terima kasih. Baik, demikian perkenalan dari saya sebagai calon guru penggerak dan Kepala Sekolah SDN 2 Salakan. Untuk lebih jelasnya silakan simak video selanjutnya. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara tentang kepemimpinan sebagai kepala sekolah untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Bagaimana Pak selama menjabat sebagai kepala sekolah? Sebelum ke situ saya sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah Pak? Ya, terima kasih. Saya menjabat kepala sekolah sejak 2017 kemarin, yaitu kepala sekolah saya jadi kepala sekolah di wilayah Kecamatan Peding Tengah, yaitu di SDN 2 Patupuki. Setelah itu kita mutasi ke SDN Ambelan. Di situ juga pada saat itu pelimpahan pada masa itu saya selaku guru, ya, kemudian diangkat lagi menjadi kepala sekolah. Sejak itulah sampai sekarang saya dimutasikan ke SDN 2 Salakan pada bulan Februari 1 tahun kemarin, yaitu diangkat menjadi kepala sekolah SDN 2 Salakan. Berarti cukup lama ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau perhitungan jadi kepala sekolah itu memang sudah cukup lama, namun kita diangkat menjadi kepala sekolah bukan menjadi satu kebanggaan bagi kita, bahwa itu adalah merupakan takdir, ya, dan merupakan satu kehormatan, ya, bahwa kita diangkat jadi kepala sekolah. Bukan menjadi kepala sekolah itu bahwa segala-galanya kita. Oke, baik Pak. Selain menjabat kepala sekolah, Bapak juga merangkap ya sebagai korwil. Iya, memang betul. Kalau pimpin dua jabatan, cuman ya yang apa yang saya katakan ini bahwa korwil itu sebagai pelaksana tugas selaku korwil Kecamatan Tinangku. Tapi tugas pokok adalah selaku kepala sekolah SDN 2 Salakan. Baik Pak, berarti selama menjabat kepala sekolah tentunya ada suka dukanya ya Pak ya. Misalnya tentunya ada cerita yang bagus, kemudian ada juga mungkin dilema-dilema yang pernah Bapak alami ya selama menjabat sebagai kepala sekolah. Baik jadi bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Oke, terima kasih. Yaitu selama saya menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus ya, yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu sebagai seorang pimpinan
Jadi ibu-ibu supaya mengetahui saya selaku menjadi seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan, ya pasti akan beragam kasus yang kita uh, akan hadapi. Ya. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan. Ya, bertentangan. Walaupun benar tapi itu pada dasarnya dia bertentangan. Yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus ya, dapat diidentifikasi, diklasifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil satu keputusan. Ya. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah ya, itu adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Jadi kita pahami dulu kedua kasus itu. Sebelum kita pahami, jangan dulu kita mengambil satu keputusan. Sudah dipahami, iya. Cari fakta-fakta. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan, untuk kita bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu melakukan, kita membuat satu daftar pertanyaan identifikasi kasus. Kita harus buat daftarnya ya, untuk mengetahui identifikasi kasus itu. Syarat tersebut, kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma ya, norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dan dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat di atas dapat dipenuhi, maka itu adalah kasus bujukan. Baik Pak, jadi selama Bapak mendapatkan kasus atau sudah bisa mengidentifikasi, berarti bagaimana Bapak bisa menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ini Pak, yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan Pak. Ya betul itu. Apa yang Ibu pertanyakan itu memang tentang kasus ini, walaupun kita sudah mengetahui kedua-duanya, ya, untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, walaupun dia ada yang sama atau sama menggunakan kebijakan, yaitu untuk kasus dilema etika yang saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, itu membenturkan faktor apa atau pihak mana. Jadi kita harus faktor apa dan pihak mana yang kita tidak langsung tidak langsung memvonis atau tidak menyalahkan. Ya. Jadi kita harus mempelajari dulu. Ya. Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi? Banyak orang ya, orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau, dan ini ada, apakah dia mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adilnya atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi kita melihat itu, jangan langsung kita menentukan satu. Oh ini tidak benar, oh ini harus ini yang dilaksanakan. Seperti itu ya saya. Oke, dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi, jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak
lakukan selama dalam menangani masalah atau kasus seperti itu? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan selama ini dalam menangani masalah atau seperti itu berdasarkan suara hati, dari suara hati saya, dan nalar harus berjalan untuk memiliki kebenaran yang paling kecil mudarat dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jadi masalah peserta didik jangan kita abaikan. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran yang berbasis pada hasil akhir, berpikir berbasis pada peraturan dan berpikir berbasis pada peduli dan kepedulian kita. Tahap berikutnya kita melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang kita temukan peluangnya di mana, lalu kita membuat keputusan. Lalu keputusan yang kita ambil atau kita tinjau kembali hingga meyakinkan kebenaran itu adalah dan insya Allah dapat bimbingan ilahi. Keputusan yang ada kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dalam mengambil satu keputusan, apakah keputusan kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan atau tidak? Tapi sesungguhnya keputusan yang kita buat itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang. Oke, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Jadi begini, hal-hal yang saya lakukan dalam mengambil tantangan, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu hasil keputusan yang saya ambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, pasti ada. Proses itu untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu adalah menjadi sebuah tantangan berat, serta untuk dapat istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Harus kita istiqamah, terima. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi saya mengambil beberapa hikmah menjadi pelajaran buat saya ke depannya insya Allah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti Bapak sebutkan tadi? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Begini ya, Ibu selaku guru penggerak, tentang jadwal yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini, kalau untuk saya bahwa tidak ada jadwal tertentu, dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan itu secepat tergantung dari jenis kasus. Misalnya hari ini punya kasus, kita harus selesaikan. Tidak bisa ditunda-tunda, tidak boleh kita tinggalkan. Bahwa tidak terjadwal. Lebih cepat lebih baik ya itu. Yang mana yang perlu kita selesaikan ya. Dari jenis kasus ya, dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secara mungkin agar
terciptanya lingkungan sekolah atau yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi yang kita abaikan. Jadi sudah sekolah kan merasa nyaman ya, Merasa kalau nyaman. psikolog itu secepatnya diselesaikan. Kita selesaikan, jangan kita tunda. Pada saat kita mendapat masalah, kasus apa yang ada, ya kita harus selesaikan. Selesaikan secepatnya ya, agar tidak terjadi salah paham Ya. begitu ya Pak ya. Oke, ini juga merupakan apa namanya masukan bagi saya bagaimana insya Allah. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu apa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentang bantuan ya, untuk kita menyelesaikan suatu kasus dilema, tentunya ada. Tentunya ada. Ya. Namun komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, terutama para dewan guru, apa yang saya sampaikan harus tetap ada. Ya, guru, pengelola emosi, ya, yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan menjadi faktor yang mempermudah ya, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Tidak mungkin satu keputusan itu saya selaku pimpinan cuma saya sendiri yang keputusan. Tentunya kita libatkan dewan guru atau teman-teman lain ya, baru kita menulis satu keputusan yang karena musyawarah itu penting sekali dalam satu mengambil satu keputusan. Ya, nanti kalau keputusan sendiri nanti tentunya pasti ada cerita-cerita yang bagus. Jadi kalau kerjasama mungkin ya Pak ya, atau dengan istilah kolaborasi dengan teman ya. Jadi kalau dengan begitu pasti suatu keputusan akan terjawab dengan baik ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Iya, pembelajaran ya yang saya ambil dalam petik dari pengalaman saya dalam mengambil satu keputusan dilema etika itu dalam pengambilan sebuah keputusan maka perlu kita identifikasi sebagaimana yang saya jelaskan dari awal ya, jenis kasusnya, identifikasi dulu jenis kasusnya apa, bagaimana, kemudian memahami konteks permasalahan, kita harus tahu dulu Masalahnya ya. identifikasi ya, kemudian konteks permasalahan harus bisa dilakukan lebih awal. Itu yang awal kita lakukan, identifikasi dulu. Setelah itu kita tahu konteks permasalahannya dulu. Nanti selain kita ingin tahu berarti kita mencari fakta-fakta ya Pak ya, agar suatu pengambilan keputusan kalau ada fakta berarti tidak seenaknya kita mengambil keputusan ya Pak ya. Betul sekali ya. Dengan melakukan pengujian ya, yang lalu kita lakukan pengujian benar lawan benar. Jangan benar lawan salah. Harus kita uji benar dengan benar dulu. Ya, untuk dapat menentukan paradigma. Paradigma ya, apa yang kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, serta koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain ya, untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi bagi kita, refleksi diri kita. Baik Pak, perbincangan kita apa dulu wawancara kita ini saya merasa banyak yang saya ambil, saya jadikan apa ya pelajaran bagi saya ke depannya insya Allah. Mudah-mudahan jika saya menjadi pemimpin Pak, saya akan mengambil contoh-contoh atau teladan. Saya melihat pemimpin-pemimpin yang
apa namanya, yang bisa mengambil keputusan yang baik. Saya akan mengikuti caranya Pak. Termasuk Bapak, saya sangat berterima kasih Pak sudah kasih pencerahan bagi saya sesuai dengan pertanyaan saya, dan ini menjadikan modal bagi saya untuk ke depannya Pak. Oke? Jadi begini Bu, selaku guru penggerak, sebelum diakhiri saya ada berikan satu pengetahuan dalam hal ini, walaupun sudah melakukan wawancara dan perlu dipegang itu selaku guru penggerak, bahwa pada dasarnya keputusan yang tepat dan bijaksana akan sangat berpengaruh. Kita satu mengambil satu keputusan yang tepat atau bijaksana itu perlu sekali. Karena kita tahu setiap guru, apalagi kita dengan sekolah pendidikan, setiap guru mestinya memiliki berbagai pengalaman. Ibu selaku guru kelas, apalagi memasuki jenjang ke guru BK, tentunya pengalaman itu terkadang itu menjadi nilai. Apalagi mengambil keputusan itu kan bukan cuma sebagai seorang pemimpin Pak ya, kita sebagai guru kelas juga harus mengambil suatu keputusan yang ada di kelas itu, apalagi menghadapi anak-anak itu harus benar-benar melihat kebenarannya Pak ya, mengambil keputusan dengan yang sebaik mungkin ya Pak, seperti itu. Jadi saya tambahkan bahwa etika yang dihadapi di institusi pendidikan itu banyak. Dilema etika adalah hal yang berat yang harus kita hadapi, baik secara individu maupun secara kelompok. Dari waktu ke waktu secara umum ada pola model ya, atau paradigma yang terjadi pada institusi. Dilema etika yang biasa kita kategorikan ada 4 ya. Dilema etika yang kita seringkali hadapi, yaitu yang pertama individu lawan masyarakat. Itu pasti ada. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin, kita juga di kelas sebagai guru kelas juga ada juga begitu. Kemudian yang kedua, rasa ya, kepedulian, keadilan. Rasa keadilan lawan dengan kesetiaan. Walaupun kita ini sudah berbuat adil, tapi bagaimana kesetiaan? Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Tidak gampang. Benar itu. Walaupun kita benar, tapi kesetiaan kita bagaimana? Yang terakhir, ya, jangka pendek lawan jangka panjang. Itu 4 faktor itu yang ibu harus ingat. Dan seorang pemimpin itu bukan berarti dia menjadi pemimpin bahwa sudah hebat. Iya. Bahwa kita manusia serba kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan anggap bahwa seorang pemimpin itu dia pemimpin bahwa semuanya dia tahu. Tidak boleh. Rasa etika itu ada, kepedulian, kesetiaan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita harus tanggung jawab. Dan seorang pemimpin itu rasa tanggung jawab ada. Itu saja yang saya bisa sampaikan Ibu. Mudah-mudahan Ibu besok-besok ke depannya menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi kepala sekolah, harus melakukan kepemimpinan dengan kebijaksanaan. Jangan membeda-bedakan tentang bawahan dan sebagainya. Dan pada prinsipnya ini bahwa etika itu harus kita jaga bersama. Demikian barangkali ya, saya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya akan selalu mengingat apa yang saya dapatkan hari ini. Insyaallah ke depannya saya bisa memanfaatkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktu juga buat saya untuk melakukan wawancara sebagai wawancara
bagaimana caranya seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi saya akhiri bahwa ya, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu saja. Saya tidak perlu banyak kita ini, pada dasarnya kita merasakan pada kita apa yang diberikan kepada kita secara otomatis bahwa saya ini tinggal 2 tahun mengakhiri pensiun saya sudah masa bakti, sudah pensiun. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada ibu, apalagi ibu saya anggap punya adik, ya, penerus generasi ke depan bisa mengamalkan, bisa melaksanakan apa yang ibu wawancarai terhadap kita. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas masukan dan waktunya. Saya bisa laksanakan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melakukan wawancara sisi 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Baba.